Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Zaki Andriansyah. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 4. Saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang materi bab 1 pelajaran fisika, yang dimana yaitu listrik statis. Dan diantaranya adalah muatan listrik, gaya listrik, medan listrik, energi potensial listrik, dan juga kapasitor. Baik, pendahuluan dulu. Listrik statis yang tidak mengalir dan berupa muatan listrik pada suatu benda. Struktur atom terdiri atas neutron, proton, dan elektron. Dan juga adanya muatan listrik muncul akibat adanya perbedaan jumlah elektron dan proton pada atom benda. Jika proton, elektron benda netral. Jika proton, elektron benda positif. Jika elektron, proton benda negatif. Dan juga muatan listrik dapat ditentukan menggunakan elektroskop. B. Hukum Coulomb, di mana interaksi benda bermuatan listrik. Yang pertama, konduksi. Proses perpindahan elektron benda ke benda lain dengan sentuhan elektron berpindah ke benda yang kekurangan elektron. Dan 2. Induksi. Proses pemisahan muatan listrik benda dengan benda lain tanpa sentuhan. Elektron mendekat ke benda yang kekurangan elektron. Dan juga adanya interaksi benda bermuatan listrik di atas terhadap benda netral akan mengubah muatan. Contoh kaca, sutra, positif plastik, ebonit, wol sama dengan negatif. Dan juga adanya hukum Coulomb, menyatakan bahwa terdapat gaya listrik atau Coulomb pada dua atau lebih benda bermuatan listrik yang berinteraksi. Yang di udara, rumusnya adalah F sama dengan K, Q1 dikali Q2 dibagi R pangkat 2. Selain di udara ada F sama dengan K, Q1 dikali Q2 per EO dikali R pangkat 2. Dimana K sama dengan 1 dibagi 4 Newton kali 3O. K sama dengan tetapan Coulomb 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. EO adalah permisivitas medium, Coulomb pangkat 2 per Newton meter pangkat 2. Sama dengan 8,85 dikali 10 pangkat 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat, atau vakum atau udara. Di mana F adalah gaya Coulomb atau Newton, Q adalah besar muatan listrik atau Coulomb, satuannya Coulomb, R adalah jarak antar muatan, satuannya meter. Dan juga ada sifat-sifat muatan listrik. Ada dua sifat, yaitu muatan listrik sejenis akan tolak-menolak, muatan listrik berbeda akan tarik-menarik. Dan juga adanya resultan gaya Coulomb jika terdapat lebih dari dua benda bermuatan. Ada 3, contohnya adalah muatan segaris. FTOT sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah titik Vn. Dan 2, muatan membentuk sudut siku-siku pada benda. VTOT sama dengan akar V12 pangkat 2 ditambah V13 pangkat 2. Dan 3, muatan tidak membentuk sudut-sudut siku-siku pada benda. FTOT sama dengan akar V12 pangkat 2 ditambah V13 pangkat 2 ditambah 2 V12 dikali V13 dikali cos tan. Dan juga adanya gaya listrik. Kita masuk ke pelajaran materi kedua, yaitu gaya listrik. Dua jenis benda bermuatan dapat berinteraksi tarik-menarik maupun tolak-menolak jika berada pada jarak tertentu. Gaya pada muatan listrik dikenal dengan gaya listrik. Dan 1 ada hukum Coulomb, di mana K sama dengan 1/4 dikali N dikali E. E merupakan nilai permisivitas medium. EO adalah permisivitas udara atau ruang hampa. IR adalah konstanta dielektrik medium. 2. Resultan gaya. Gaya sama dengan salah satu besaran vektor F, di mana FR sama dengan akar F1 pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2 ditambah 2F dikali F2 cos A, Coulomb min 2. Dan juga adanya medan listrik.
1. Medan listrik muatan listrik. Gaya dalam kehidupan sehari-hari banyak yang merupakan gaya sentuh. Misal mendorong meja, menarik kursi, memakai capstock ke dinding, menendang bola, memukul bola voli, dan lain-lain. Ada juga gaya tak sentuh, gaya gravitasi, dan gaya listrik contohnya. Gagasan tentang medan pertama kali dikenalkan oleh ilmuwan Inggris bernama Michael Faraday pada tahun 1791 sampai 1867. Sebuah muatan akan mendapat gaya listrik ketika berada dalam medan listrik. Perbedaannya pada arah gaya pada muatan positif yang berada dalam medan listrik searah dengan arah medan positif yang berada dalam medan listrik searah dengan arah medan listriknya, sedangkan arah gaya pada muatan negatif berlawanan arah dengan medan listriknya. Di mana rumusnya adalah E sama dengan V bagi Q sama dengan K Q besar dibagi R pangkat 2 dibagi Q sama dengan E sama dengan K Q besar dibagi R2. Dan juga masuk ke tahap 2 yaitu medan listrik pada pelat paralel. Pelat paralel atau pelat konduktor sejajar dalam kehidupan sehari-hari banyak digunakan pada peralatan elektronik berteknologi canggih yang berfungsi memberikan medan listrik terhadap muatan. E sama dengan kuat medan listrik Newton per kolom. E sama dengan kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. 0 adalah rapat muatan persatuan luas kolom per meter kuadrat. Dan kita masuk ke tahap C. Energi potensial listrik dan potensial listrik, di mana rumusnya adalah V sama dengan K Q besar dan Q kecil dibagi R pangkat 2. Jika muatan uji Q dipindahkan mendekati muatan Q besar, maka diperlukan usaha untuk melawan gayanya. Besar usaha oleh gaya luas yang diperlukan untuk melawan medan gaya dalam memindahkan muatan uji Q kecil dan posisi A yang berjarak RA ke posisi B yang berjarak RB dan muatan sumber Q sama dengan beda energi potensial antara posisi B dan A, di mana rumusnya adalah W sama dengan EP dikurang EP sama dengan K Q besar Q kecil per BA RB dikurang K Q besar dan Q kecil dibagi R. Jika digunakan posisi acuan yang berjarak tak hingga R sama dengan dari muatan sumber Q, maka beda energi, di mana rumusnya adalah EP sama dengan K Q besar dibagi R. EP sama dengan energi potensial antara dua muatan dan satuan Joule. Potensi listrik adalah usaha untuk memindahkan muatan dari titik tak hingga ke titik berjarak tertentu dan sebuah muatan tiap satuan muatan. Potensial listrik merupakan energi potensial listrik tiap satuan muatan, di mana rumusnya adalah V sama dengan EP dibagi Q kecil. 1 volt sama dengan 1 joule dibagi 1 coulomb, dan V yaitu potensial listrik, satuannya volt. Sebagai penghormatan kepada Alessandro yaitu 1745 sampai 1827, penemu sel Volta-Mula baterai atau volt ditambah EV, di mana rumusnya adalah 1 EV sama dengan 1,6 kali 10 min 19 joule. PL dikenal juga sebagai tegangan dan diukur dalam volt, istilahnya sebagai kehidupan sehari-hari. Positif ditambah Q kosong karena adanya gaya listrik sama dengan V sama dengan QO dikali E. Usaha dalam muatan tersebut rumusnya adalah W sama dengan segitiga IP sama dengan IPA dikurang IPB. Setelah dibagi, maka untuk pelat paralel dan beda potensial listrik antar pelat A, segitiga V dan jarak antar pelat di medan listriknya. Rumusnya adalah I sama dengan segitiga V dibagi D. D adalah jarak antar pelat atau meter, dan segitiga V sama dengan beda potensial atau listrik volt. Kita masuk ke D, kapasitor keping sejajar. Konsepnya, contoh, layar sentuh kapasitif yang umum digunakan pada smartphone sekarang. Bekerja dengan memanfaatkan sifat kapasitif tangan untuk memberi sinyal pada layar sentuh.
mampu menampilkan kejernihan hingga 90% dan terbuat dari lapisan transparan yang merupakan konduktor pada bagian dalam dan luar serta isolator pada bagian tengahnya. Penerapan dan kapasitor keping sejajar. Kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan disebut kapasitansi kapasitor. Ukuran kapasitansi kapasitor dalam menyimpan muatan. R sama dengan kolom sama dengan Q besar dibagi V. C adalah kapasitansi kapasitor atau farad. Q besar adalah besar muatan atau kolom, dan V adalah tegangan atau volt, di mana rumusnya adalah E sama dengan 1/2 kolom volt kuadrat. E sama dengan energi yang tersimpan atau joule. Masuk ke materi terakhir, yaitu rangkuman kapasitor atau rangkaian kapasitor. 1. Rangkaian seri V1, V2, dan V3, maka V sama dengan V1 tambah V2 sama dengan V3. Q sama dengan CV sama dengan V Q besar per C sama dengan Q total per C total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3, C1, C2, dan C3. Sesuaikan prinsip rangkaian seri. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q total, atau maka kapasitansi total untuk rangkaian seri sebesar 1 per kolom seri sama dengan 1 per kolom 1 ditambah 1 per kolom 2 ditambah 1 per kolom 3 dan 2. Masuk ke rangkaian paralel. R sama dengan V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Sesuai prinsip rangkaian serinya adalah Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2 dan Q3. Substansikan persamaan Q sama dengan kolom volt, maka kapasitansi total untuk rangkaian paralel kolom sama dengan kolom 1 ditambah kolom 2 ditambah kolom 3 sama dengan titik energi yang tersimpan dalam kapasitor. Rumusnya adalah W sama dengan 1/2 Q pangkat 2 per kolom sama dengan 1/2 QV sama dengan 1/2 kolom volt kuadrat. Keterangannya adalah W sama dengan energi yang tersimpan atau joule, Q1 Q kecil atau muatan kapasitor atau kolom, dan V adalah tegangan atau volt, C adalah kapasitansi atau farad. Baik, segitu saja pemaparan materi tentang listrik statis dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.